Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa mendesak penghapusan tunjangan mewah anggota DPR RI di Medan berakhir ricuh. Ratusan teman dan para guru hadir di pemakaman siswi korban tabrakan ajudan Kapolres pada datang. Waspada, kandungan lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan bisa jadi pemicu obesitas. Ya, diduga korsleting listrik Sekolah Dasar 14 Rantau Utara Labuhan Batu terbakar. 4 kelas serta gudang hangus. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian proses belajar mengajar telah usai. Sekolah Dasar Negeri 14 Rantau Utara Labuhan Batu terbakar. Warga sekitar panik. Kebakaran berlangsung pada Senin petang, beberapa jam setelah kegiatan belajar mengajar selesai dilaksanakan. Saat kebakaran terjadi, siswa dan guru telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara penjaga sekolah tengah beraktivitas di luar. Tidak jauh dari sekolah, lokasi bangunan juga berada tidak jauh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu. 2 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, langsung melakukan pemadaman. Hampir semua perlengkapan di sekolah tersebut tidak dapat diselamatkan. Agar tidak menjalar ke ruang kelas lain, petugas melakukan penyiraman, mengantisipasi jika terdapat sumber api lain. Usai pemadaman api, garis polisi dipasang mengelilingi seluruh ruang yang terbakar. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Ya, tadi kerugian material itu ada 4 ruangan ya, 4 ruangan terbakar dan 1 gudang. Dulunya itu menjadi ruang dinas, rumah dinas kepala sekolah. Tentu dengan peristiwa ini terkait dengan penyebabnya kami akan serahkan kepada pihak kepolisian. Nanti Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah kita akan melapor kepada pihak kepolisian. Aktivitas belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan membagi jadwal penggunaan ruangan yang tersisa. Tutia Lewelubis melaporkan dari Labuhan Batu. Ya, niat hati ingin menggandakan uang seorang pria keturunan Tionghoa di Deli Serdang malah dibunuh. Pelakunya adalah seseorang yang mengaku sebagai paranormal. Selain membunuh korban, tersangka juga berniat membunuh anak korban, tetapi gagal. Pada 23 Agustus kemarin, jenazah laki-laki keturunan Tionghoa ditemukan di Dusun 11 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas, lalu penemuan itu dilaporkan ke Polsek Medan Tembung dan Polrestabes Medan. Penemuan mayat ini kemudian dicocokkan dengan laporan dari seseorang bernama Eriana yang telah kehilangan ayahnya. Hasilnya mayat bernama Kwek Chu merupakan ayah kandung dari Eriana. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelakunya bernama Alfian di tempat persembunyiannya Desa Saintis Percut Seituan pada sore hari. Kaki pelaku ditembak karena sempat kabur saat akan ditangkap. Belakangan motif pembunuhan terungkap. Korban dibunuh karena tersangka emosi. Sebab korban yang tadinya berjanji ingin menggandakan uang 100 juta rupiah. Namun nyatanya korban hanya membawa uang 20 juta rupiah. Ada kesepakatan bahwa tersangka ada meminta uang untuk digandakan itu sebanyak 100 juta, dia digandakan jadi banyak, namun turun-turun jadi 20 juta. Pada saat korban disuruh membakar dupa dengan cara duduk bersila membelakangi tersangka langsung membacok bagian daripada leher korban sehingga korban terjatuh. Tersangka juga sempat ingin membunuh anak korban, namun upaya itu gagal karena anak korban melawan. Lakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukuli, mencekik, memijak-mijak dan sehingga mengakibatkan luka di sekujur wajah dan mata daripada anak korban.
pada saat dilakukan penganiayaan, anak korban melakukan perlawanan, melakukan tendangan ke arah kemaluan tersangka, sehingga tersangka pingsan, dan disitulah di kesempatan daripada anak korban melarikan diri. Alfian dijerat pasal pembunuhan berencana. Ia terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, unjuk rasa mendesak penghapusan tunjangan mewah anggota DPR RI Medan anarki. Ratusan demonstran menyerang barikade polisi. Beberapa demonstran ditangkap serta 4 ruas jalan protokol terpaksa ditutup. Unjuk rasa di sekitar kantor DPRD Sumatera Utara pada Selasa kemarin berakhir ricuh. Demonstran menyerang barikade polisi dengan batu, lalu serangan itu dibalas dengan meriam air. Menjelang petang, suasana semakin memanas. Demonstran menyebar ke sejumlah ruas jalan yang menyebabkan 4 ruas jalan protokol ditutup total. Demonstran menolak untuk membubarkan diri karena belum mendapatkan kepastian atas tuntutan mereka soal menghapus tunjangan mewah anggota DPR RI. Beberapa demonstran ditangkap dan dipukul oleh seseorang yang diduga polisi. Polisi berupaya membubarkan massa dengan gas air mata dan meriam air. Selasa malam suasana berangsur kondusif, namun saat ditanya soal jumlah demonstran yang ditangkap, polisi enggan menjawab. Jam 8 tadi diberikan keamanan, tetapi setelah jam 18 harusnya sudah bubar. Namun kita lihat tadi mungkin para wartawan tahu mereka merusak pagar, merusak melempar anggota fasilitas umum. Ya, kita melakukan kegiatan pembubaran buat mereka. Tindakan kekerasan dari terduga aparat, Pak. Ini bagaimana klarifikasi dari Polda Sumut? Nanti kita lagi proses. Tadi saya minta maaf kan? Nah, saya selaku Kapolda meminta maaf. Lagi kita proses. Ya, ada proses. Polisi belum merinci total kerusakan yang disebabkan bentrokan saat demo. 4 ruas jalan protokol dibuka kembali pada Selasa malam setelah bentrokan mereda. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Ya, sudah rajin olahraga tapi masih merasa gemuk? Mungkin harus kurangin jajanan seperti donat atau snack-snack yang gurih. Kandungan lemak jenuh dan lemak trans di dalam makanan ternyata bisa jadi pemicu obesitas. Berikut liputan selengkapnya. Setiap tahun kita selalu nemuin makanan-makanan baru, baik itu bentuknya atau variasi rasanya. Mau itu makanan dalam kemasan ataupun makanan yang dimasak dulu sebelum disajikan. Industri pengolahan makanan dan minuman atau food and beverage memegang peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan signifikan dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia yang meningkat sebesar 5,9%. Badan Pusat Statistik juga mencatat kontribusi PDB dari industri makanan mencapai 1.531 triliun sepanjang tahun lalu. Dengan banyaknya macam makanan, kita sebagai konsumen bisa loh untuk mengontrol pilihan makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Jangan sampai berlebihan ya, nanti bikin jadi kegemukan. Nah, riset tren obesitas di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Kenalin, ini Ilham. Di balik tampan dan punya gaya hidup yang sehat seperti sekarang, dia dulu pernah mengalami obesitas. Sekitar umur 23 tahun, setiap stres dikit pasti larinya ke makan. Bakwan dicampur sama mie goreng, terus masih pakai nasi waktu itu. Kalau misalkan stres dikit, minuman kemasan yang manis-manis ya aku konsumsi. Di 2013 aku sempat di 110 kilo waktu itu, merasa badan kok sering ngerasa sakit, kemudian sering sesak napas. Sebenarnya nggak semua lemak itu jahat.
tubuh kita itu butuh lemak, tapi tergantung dari jenis dan juga jumlahnya. Gorengan, kemudian juga makanan olahan, makanan cepat saji, juga lemak yang tinggi inilah yang bisa menyebabkan kalori harian kita berlebihan, dan hal itulah yang memicu terjadinya obesitas. Produk-produk olahan ini saat mengalami pemrosesan dengan suhu yang tinggi itu akan berubah seperti itu menjadi sebagian besar adalah lemak trans ataupun juga lemak jenuh. Ada bahan tambahan yang digunakan oleh pabrikan untuk membuat makanan lebih enak. Itulah yang menyebabkan lemak trans itu memiliki jumlah yang lebih banyak di makanan-makanan produk olahan. Ya, selain menata menu makanan yang dikonsumsi, olahraga jadi cara mengurangi kadar lemak yang tidak baik di tubuh kita. Kemudian sekarang aku lebih maintain di angka 73-74 kilo something dengan berusaha meningkatkan massa otot dan mengurangi kadar lemak. Nah, ngelihat body pump itu kayak lebih simple, muscle yang dituju itu juga jelas sebenarnya, dan memang latihan strength. Nah, kalau pola makan aku lebih banyak protein, lebih membatasi jumlah karbohidrat yang masuk ke tubuh. Kalau makanan kemasan aku biasanya lebih kubandingin sih. Aku ambil yang jumlah kalori dan angka gula dan lemaknya lebih rendah. Kalau kita lihat komposisinya ini dengan lemak total 7 gram, kemudian ada lemak jenuh 4 gram, maka ini adalah lebih dari 50% dari total keseluruhan lemak. Dan untuk konsumsi lemak jenuh yang berlebihan ini perlu dibatasi. Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization menemukan 8,46% dari 130 sampel jajanan yang diuji di Indonesia mengandung lemak trans melebihi rekomendasi WHO, yaitu 2 gram per 100 gram lemak total. Sampel itu berasal dari 4 kategori makanan: minyak dan lemak, margarin dan olesan, makanan kemasan yang mengandung lemak, dan makanan siap saji. Nah, tapi belum semua makanan kemasan di Indonesia mencantumkan lemak trans pada label nilai gizi. Negara juga punya peran penting loh untuk masyarakatnya bisa dapat makanan-makanan yang sehat dan layak konsumsi. Badan POM setuju untuk memperketat nilai gizi yang berhubungan trans lemak. Trans lemak ini menyebabkan kematian kardiovaskular 500.000 penduduk dunia setiap tahun. Itu kan fakta ilmiah. Kita lakukan harmonisasi dan sebetulnya diproseskan. Nah, ini masih terjadi kendala khususnya di pelaku usaha. Karena tentu dia harus lakukan perubahan konten produk-produknya, dan itu butuh biaya. Label gizi itu bukan hiasan di belakang kemasan saja, tapi panduan hidup sehat yang bisa menyelamatkan jutaan perut dari jeratan lemak trans. Masa iya rakyat disuruh hidup sehat, tapi informasi gizinya malah main petaumpet. Simpelnya, setiap beli makanan kita cek label di balik kemasan dengan melihat nilai gizinya seperti apa, ya. Tapi kalau pizza atau martabak sebulan sekali aman ya. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.